Nah, sebelum bekerja dengan Photoshop, langkah pertama adalah membuat lembar kerja. Biasanya sih hal ini tidak terlalu menjadi perhatian, tapi ternyata membuat lembar kerja tidak boleh asal dibuat saja, teman-teman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membuat lembar kerja baru. Misalnya untuk menghindari penurunan kualitas desain. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya membahas mengenai cara dan mengatur lembar kerja Photoshop agar dapat menghindari hal tersebut sekaligus mempermudah menentukan layout desain yang teman-teman buat. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Vex. Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Dan sorry untuk konten yang kurang update karena kesibukan real life saya yang cukup menyita waktu. Baik, kita masuk saja ke inti pembahasannya. Cara membuat dan mengatur lembar kerja Photoshop. Pertama, kalian harus menjalankan software Photoshop masing-masing. Setelah itu, kalian dapat menekan Ctrl N atau klik menu File. Pada bagian menu File, kita klik New. Kemudian akan muncul kotak dialog New. Nah, di sini terdapat poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Pada bagian list atas, kita memiliki beberapa pilihan untuk template yang akan kita gunakan. Di sini ada foto. Kalian bisa memilih sesuai dengan ukuran yang kamu inginin. Kemudian ada template ukuran print. Jika kalian seperti ingin membuat poster dan lain sebagainya, kalian bisa memilih fitur ini. Kemudian di bagian tab Art and Illustration, di sini ciri utamanya adalah menggunakan resolusi defaultnya, yaitu pada value 300. Kemudian pada bagian web ada beberapa template default. Secara default resolution di sini ada 72 pixel per inch. Jadi sesuai keperluan kalian, berapa ukuran untuk dekorasi web yang kalian butuhkan. Selanjutnya pada bagian mobile, kalian bisa menyesuaikan template layar sesuai dengan HP kalian atau smartphone kalian. Ada banyak. Dan secara default tertulis juga 72 pixel per inch untuk ukuran resolusi gambarnya. Kemudian pada bagian film and video, kalian bisa menyesuaikan template ukuran ini. Jika kalian ingin membuat seperti gambar untuk keperluan YouTube, channel, dan editing video lainnya. Nah, selanjutnya pada form ini, kolom name pada bagian atas ini berfungsi untuk memberi nama pada dokumen yang akan kalian buat. Kalian bisa memberi nama sesuai dengan keinginan kalian atau dengan mengosongkannya. Kemudian width and height. Kolom width adalah untuk menentukan berapa ukuran lebar lembar kerja, sedangkan kolom height untuk menentukan tinggi. Di samping kanan, kolom width dan height terdapat kolom untuk menentukan satuan ukuran yang kalian perlukan. Biasanya untuk mengedit foto menggunakan satuan pixel dan untuk mendesain poster menggunakan satuan sentimeter. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat kolom resolusi. Kolom ini menentukan resolusi atau tingkat kualitas gambar yang kalian buat. Kemudian untuk color mode, kolom ini untuk memilih mode warna. Apakah memilih bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, atau lab color. Nah,
Umumnya untuk media ya percetakan itu menggunakan CMYK Color, sedangkan untuk editing keperluan mobile, web, dan konten lainnya digunakan RGB Color karena lebih cerah. Bagian selanjutnya, background contents. Nah, kolom ini untuk menentukan tampilan background yang ingin teman-teman buat. Terdapat beberapa pilihan pada kolom ini, di antaranya white untuk lembar kerja berwarna putih atau transparan untuk lembar kerja yang transparan tentunya. Selanjutnya atau bagian akhir, kita bisa melakukan atau klik pada tombol create. Dengan begitu, proses pembuatan lembar kerja di Photoshop kita sudah selesai. Oke, ini dia tampilan dari lembar kerja yang telah saya buat. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung dengan saya di video tutorial pembuatan lembar kerja baru di Photoshop.